Halo, assalamualaikum. Semoga kalian sehat semua ya untuk pelajaran sosiologi ini dan bisa mengikuti video pembelajaran ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas terkait kajian sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dibaca ya. Yang pertama ini ada menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial. Yang kedua, menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas. Dan yang terakhir, mengidentifikasi gejala sosial. Nah, subbab yang pertama akan mengkaji tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, yang pertama itu pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk individu. Kenapa makhluk individu? Dia tuh subjek yang berhubungan dengan dunia internalnya dan ada faktor genotip, faktor dari lahir, atau faktor fenotip, faktor dari lingkungan fisik dan sosialnya. Nah, dalam sosiologi juga individu ini dikatakan sebagai subjek atau aktor yang bertindak, di mana dalam konsep sosiologi yang dikatakan manusia sebagai makhluk individu ini karena memiliki perbedaan dalam unsur jiwa dan raga, jasmani ataupun rohani. Yang dikatakan manusia sebagai makhluk individu ini dilihat dari faktor genotip dan fenotip. Kenapa genotip dan fenotip? Bahwa genotip ini sudah dibawa sejak lahir atau dari keturunan. Makanya antara manusia satu dengan manusia lain itu pasti berbeda. Makanya ia dikatakan sebagai makhluk individu. Sedangkan dalam faktor fenotipnya ini dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial. Artinya, seseorang yang tinggal di desa dan di kota itu pasti memiliki perbedaan. Makanya manusia ini dikatakan sebagai makhluk individu. Jadi tidak memiliki bawaan yang sama ataupun yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama, belum tentu dia juga akan memiliki perilaku yang sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang berikutnya manusia ini dikatakan sebagai makhluk sosial. Kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Jelas, yang pertama ini pada kodratnya manusia ini makhluk yang bermasyarakat. Dia nggak bisa hidup sendirian. Paham ya? Terus yang kedua ini hidupnya selalu berdampingan. Nggak mungkin kan manusia hidup sendirian. Terus yang ketiga memiliki dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain atau manusia lainnya. Jadi di sini tuh kalau manusia sebagai makhluk sosial itu udah sangat jelas bahwa manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Misalnya kalau kalian sakit, kalian pasti butuh orang tua kalian, butuh dokter, butuh siapapun. Kalian nggak bisa nyembuhin diri sendiri kan? Nah, saat ini pun kalian belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, kalian masih butuh orang lain nggak? Masih kan? Pasti kalian nanya ke kakak kalian, nanya ke tante kalian, atau nanya ke teman kalian. Jelaskan manusia sebagai makhluk sosial itu seperti apa, karena kalian pun hidup sebagai makhluk sosial. Jelas? Berikutnya ini ada pengertian sosiologi menurut para ahli. Sebenarnya para ahlinya banyak banget ya, tapi kita ambil contoh 4 aja yang memang terkenal. Nah, yang pertama ini ada Auguste Comte, ada Max Weber, ada Selo Sumarjan, dan Sujono Sukanto. Nah, ini ada menurut Auguste Comte. Dia bilang sosiologi ini berasal dari dua kata atau dua kalimat, yaitu sosius dan logos. Apa sih sosius? Sosius ini artinya kawan, dan logos sendiri artinya ilmu. Jadi kalau digabungkan artinya ilmu kawan. Loh, apa itu ilmu kawan? Emang ada ya ilmu yang mempelajari teman? Apanya yang dipelajarin? Nggak gitu ya. Jadi kata Auguste Comte ini sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan pertemanan antara manusia dengan manusia, khususnya manusia dengan manusia. Artinya hubungan apapun, interaksi atau kontak langsung, baik interaksi langsung atau interaksi tidak langsung. Nah, itu dibahas dalam sosiologi, ataupun hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan manusia, karena pada dasarnya atau pada kodratnya manusia itu sebagai makhluk sosial, tidak terlepas dari orang lain. Artinya kawan di sini itu orang lain. Paham?
Nah, yang berikutnya kata Max Weber. Max Weber bilang kalau sosiologi itu mempelajari tentang tindakan sosial. Tindakan sosial seperti apa? Jadi, dalam sosiologi ini akan dikaji tindakan sosial yang melihat fenomena antara sebab dan akibat suatu masalah. Nanti tindakan sosial ini akan dibahas di kelas 11. Jadi ini cuma opening aja ya untuk kalian pengetahuan untuk kedepannya. Berikutnya di sini ada tokoh sosiologi dari Indonesia, yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Dia bilang bahwa sosiologi ini mengkaji tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial di masyarakat. Struktur sosial, apa sih struktur sosial? Struktur sosial emang ada ya di masyarakat. Orang di kelas juga ada kok struktur organisasi. Nah, kalau struktur sosial di masyarakat ini dilihat bahwa adanya tingkatan di dalam masyarakat. Kalian pasti kelihatan lah ya, yang mana ada kelas atas, ada kelas bawah, ada kelas, jadi ada kelas atas, ada kelas bawah, ada yang punya kasta, ada yang enggak. Nah, dari sini ini pasti dari struktur sosial ini akan mempengaruhi proses sosial. Proses sosial yang apa sih? Proses sosial ini misalnya kelas bawah mau pindah ke kelas atas, itu akan melalui proses sosial. Proses sosialnya ini kalau berhasil akan menjadi perubahan sosial. Perubahan sosial seperti apa? Ya, perubahan sosial yang kehidupannya udah berbeda antara yang dulu dari kelas bawah ke kelas atas dan sebaliknya. Jelas? Nah, contoh nyatanya sendiri ini dari teorinya Selo Sumarjan, misalnya anak tukang beca. Dia kan artinya struktur sosialnya dari bawah kan. Nah, dia ini mau kuliah, dia sekolah SMP, dari SD, SMP, SMA, dan kuliah ini mendapatkan beasiswa. Artinya, beasiswa ini sebagai proses sosialnya dia untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terus setelah lulus kuliah ini dia menjadi dokter. Artinya ada perubahan sosial nggak? Ada kan? Yang tadinya dia cuma anak seorang tukang beca, tapi bisa jadi seorang dokter. Artinya ada perubahan dari orang tuanya udah nggak ngebeca lagi karena dia sudah menjadi, anaknya sudah menjadi dokter. Jelas? Nah, berikutnya ini ada sosiologi menurut Sujono Sukanto. Sujono Sukanto ini ahli sosiologi dari Indonesia. Beliau mengatakan bahwa sosiologi ini bersifat umum, terlebih pada pola umum kehidupan. Jadi, pada dasarnya semua kehidupan masyarakat, kehidupan yang ada, ini bisa dikaji dari segi sosiologi secara umum. Kalian ngobrol sama temen aja bisa dikaji, kalian naik motor bisa dikaji, kalian ngobrol sama yang lain atau ngobrol lewat handphone bisa dikaji, kalian melakukan pembelajaran jarak jauh pun bisa dikaji melalui sosiologi. Nah, berikutnya ada ciri-ciri sosiologi menurut Harry M. Johnson. Ciri-ciri utama sosiologi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada empiris. Empiris ini artinya nyata. Maksudnya apa sih? Nah, pada dasarnya sosiologi ini melakukan observasi terlebih dahulu atau melakukan pengamatan dengan akal sehat yang sehingga menghasilkan data yang tepat, nyata, dan akurat. Bukan mengira-ngira atau menduga-duga. Artinya sosiologi ini nyata, bukan yang katanya, tapi fakta atau nyata. Nah, yang berikutnya ini sosiologi memiliki ciri teoritis. Apa sih teoritis? Teoritis di sini sosiologi menyusun abstraksi dan hasil-hasil observasi atau pengamatan menjadi sebuah teori. Jadi dari pengamatan dulu-dulu pengamatan observasi yang udah lama, ya ini disusun sebagai dan menjadikan suatu teori. Berikutnya ini ciri sosiologi yang ketiga yaitu kumulatif. Kumulatif di sini teori-teori sosiologi yang dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada dan kemudian diperbaiki, diperluas, serta diperhalus. Jadi dari ciri sosiologi yang kumulatif ini, sosiologi itu kan ilmunya sudah lama banget. Nah, ada beberapa teori yang diperbaharui, diperbaiki, diperluas, dan diperhalus bahasanya. Nah, seperti itu nanti diperjelas di
tokoh-tokoh sosiologi berikutnya. Nah, yang terakhir, ciri sosiologi ini bersifat non-etis. Apa sih non-etis? Non-etis di sini sosiologi itu tidak mempersoalkan baik atau buruknya suatu persoalan atau masalah. Jadi, dalam sosiologi ini semua dikaji, baik itu yang baik ataupun yang buruk, termasuk dalam anak jalanan, narkoba, HIV, AIDS, dan yang perilaku baik pun ada dalam sosiologi, tindakan yang sopan santun atau yang berhubungan dengan norma atau berhubungan dengan nilai. Nah, itu pun semua dikaji. Jadi tidak melihat baik atau buruknya suatu masalah untuk dikaji. Nah, yang berikutnya ini ada objek kajian sosiologi atau objek sosiologi. Dalam mempelajari masyarakat, objek kajian dalam sosiologi ini memfokuskan studinya pada pertama, hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Artinya sosiologi ini melihat atau objek kajiannya ini antara manusia satu dengan manusia lainnya atau individu dengan individu lainnya. Nah, yang berikutnya objek kajian sosiologi yaitu hubungan antara individu dengan kelompok. Contohnya itu seperti hubungan antara di kelas, yaitu guru dengan siswa. Jelas? Ketiga, hubungan antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Artinya hubungan antara kelompok dengan kelompok. Contohnya kalau lagi diskusi, itu bisa dikaji sebagai objek kajian sosiologi. Nah, yang terakhir dari objek sosiologi ini yaitu melihat proses yang timbul dari hubungan tersebut atau hubungan di atas, bagaimana baik itu adanya perubahan yang arah positif atau perubahan ke arah negatif atau tindakan sosial yang positif atau tindakan sosial yang negatif. Yang terakhir ini ada tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama kita lihat dari sebelah kiri atas ada Auguste Comte, terus Emile Durkheim, dan sebelahnya lagi ada Karl Marx, dan ke bawah dari sebelah kanan ada Max Weber, dan yang terakhir ada Herbert Spencer. Untuk materi berikutnya nanti akan dibahas untuk video berikutnya ya.